Tita Xi Jinping keluar lagi. Militer Cina bisa sangat mengancam. Presiden Xi Jinping kembali mengeluarkan tita persiapan perang. Komando untuk menggerakkan militer Cina mulai terdengar. Pergerakan militer Cina diprediksi bisa sangat mengancam. Aroma persiapan perang ini tercium saat Presiden Xi Jinping memimpin para pemimpin militer Cina untuk memperkuat solidaritasnya dengan Partai Komunis Cina. Dalam momen itu, dia memperingatkan potensi konflik bersenjata dan masalah keamanan di perbatasan dengan Afghanistan. Jurnal QC Pikasi mencatat bahwa Jinping juga memerintahkan tentara pembebasan rakyat untuk setia kepada Partai Komunis. Dia mengklaim bahwa sistem kepemimpinan absolut negara itu adalah keuntungan militer bagi Cina dibandingkan dengan demokrasi Barat. Jinping mengambil alih Presiden Komisi Militer Pusat 8 tahun lalu dan secara konsisten mendorong PLA untuk bersiap berperang di medan manapun. Jinping juga memimpin perombakan besar-besaran terhadap kekuatan militer negara itu pada 2015. Jinping juga menggemakan sentimen yang sama pada hari Jumat, mendesak para pemimpin militer dan partai untuk mendorong perkembangan teknologi besar-besaran di dalam angkatan bersenjata mereka. Jinping mengatakan Cina harus siap untuk perjuangan militer karena Amerika Serikat akan menarik diri dari Afghanistan pada 11 September 2021. Jinping dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi minggu ini mengatakan penarikan pasukan AS dapat memberi separatis Uighur basis operasi teror di mana mereka dapat melakukan serangan terhadap PKC di wilayah barat Xinjiang. Pertahanan, nasional dan militer harus ditempatkan pada posisi yang lebih penting dan konsolidasi pertahanan nasional dan militer yang kuat harus dipercepat. Begitulah kata Jinping. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina melakukan modernisasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dilansir dari National Interest, Sabtu 31 Juli 2021, Cina telah membangun lebih dari 100 kapal perang dalam dekade terakhir. Sebuah tingkat pembangunan yang melampaui Angkatan Laut AS yang perkasa. Yang paling penting, Cina sekarang memiliki 2 kapal induk Liaoning dan kapal kedua dalam uji coba laut. Dan kapal ketiga dan mungkin keempat sedang dibangun. Dengan kekuatan besar yang sedang dibangun, ada baiknya bertanya kemana arah pembangunan PLA. Dalam sejarahnya, Cina lah yang biasanya menjadi target kapal induk. Kapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melakukan serangan ke Cina untuk mendukung kampanye darat pada tahun 1930-an. Kekuatan Angkatan Laut AS melindungi pasukan nasionalis Tiongkok pada akhir Perang Saudara Tiongkok. Dan kapal induk Angkatan Laut AS melakukan serangan udara terhadap sukarelawan Tiongkok selama Perang Korea. Pada tahun 1996, selama krisis Taiwan ketiga, Amerika Serikat menggerakkan kelompok tempur kapal induk di dekat Taiwan sebagai tanda dukungan terhadap tindakan militer Cina. Dapat dikatakan secara adil bahwa kapal induk membuat kesan yang signifikan di Cina. Saat ini Cina memiliki 2 kapal induk bekas Uni Soviet Liaoning, dan kapal kedua yang tidak disebutkan namanya tipe 002 saat ini sedang menjalani uji coba laut. Liaoning diharapkan berfungsi baik untuk perang angkatan laut. Meskipun demikian, Liaoning sudah kali transit di Selat Taiwan dan kunjungan ke Hong Kong, menunjukkan bahwa PLAN menganggapnya sangat mampu untuk mengibarkan bendera. Kapal kedua tipe 002 sebelumnya disebut tipe 001A, menyerupai Liaoning tetapi dengan beberapa perbaikan, termasuk radar aktif, electronically scan array di pulau pengganggu dan dek penerbangan yang lebih besar. Para ahli percaya tipe 002 akan membawa lebih banyak pesawat tempur daripada kakaknya, hingga 30 jet J-15 secara keseluruhan. Tipe 002 akan menjadi kapal induk berkemampuan tempur pertama. Meskipun kurangnya ketapel, berarti pesawatnya harus mengorbankan jangkauan dan daya serang untuk lepas landas dari dek penerbangan. Konflik Laut Cina Selatan bermula pada awal tahun 2020 lalu. Pada saat itu, Cina mendadak mengklaim 90% wilayah Laut Cina Selatan, sehingga konflik Laut Cina Selatan pun tak terhindarkan. Cina dilaporkan telah membangun pertahanannya di Laut Cina Selatan, tujuannya untuk menangkal setiap serangan di perairannya disengketakan yang mereka klaim sebagai miliknya. Associated Fellow Program Asia Pasifik di Chatham House, Bill Hayton, telah mengklaim Cina ingin menyembunyikan sesuatu mengerikan di tengah perairan yang disengketakan sebagai strategi pertahanan. Saya pikir Cina memiliki beberapa ambisi di Laut Cina Selatan, kata Bill Hayton.
Sebab Cina sangat yakin tentang bebatuan dan terumbu karang di dalam 9 garis putus-putus. Cina tidak mengklaim batu dan terumbu di bagian selatan laut sampai Perang Dunia II. Namun, mereka mengklaimnya pada tahun 2020 lalu. Saya pikir mereka sedang mencari cara untuk mengekstras minyak dan gas serta memanen semua ikan di Laut Cina Selatan. Saya juga berpikir mereka ingin menyembunyikan kapal selam nuklir rudal balistiknya di perairan dalam di tengah Laut Cina Selatan sebagai pertahanan strategis untuk pembalasan nuklir. Saya pikir itu adalah sejumlah alasan di balik tindakan Cina. Sebelumnya, Cina telah diekspor karena membangun tembok besar bawah air di perairan internasional Laut Cina Selatan untuk memata-matai negara-negara sekitarnya. Cina juga telah membangun serangkaian platform pengawasan yang mencakup bagian-bagian Laut Cina Selatan. Banyak radar mengambang di perairan Cina, tetapi beberapa di perairan internasional. Ada yang menyebut sikap Cina itu untuk memantau pergerakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Platform dipasang dengan menara sensor elektrooptik di inframerah, radio frekuensi tinggi, dan tiang seluler menurut Forbes. Terletak dekat dengan Paracel dan Pulau Spratly, mereka akan meningkatkan jangkauan radar Cina di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat semakin khawatir. Ini karenanya harapannya mereka gagal menahan laju pertumbuhan militer Cina. Akibatnya, Amerika Serikat meminta bantuan kepada sekutu lamanya, yaitu Inggris. Bantuan itu sendiri disampaikan oleh komandan militer paling senior kedua Amerika Serikat, di mana mengatakan bahwa tentara Inggris akan diundang ke awan tempur dengan Amerika Serikat untuk membantu memerangi Beijing. Jenderal John Hinton, Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan, menjelaskan bagaimana rencananya akan melihat tentara Inggris mengakses sistem informasi Amerika Serikat di lapangan jika terjadi konflik. Kekhawatiran seputar kebijakan luar negeri dan pertahanan pemerintah Cina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Laut Cina Selatan, pasukan Beijing telah mengklaim lebih dari 90% perairan yang bertentangan dengan hukum internasional, membuat marah banyak tetangga Asia lainnya. Di dalam negeri, perlakuan Partai Komunis Cina terdapat Muslim Uighur dan masyarakat Hong Kong juga menuai kecaman internasional. Jenderal Hinton telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa keunggulan mereka terus bisa didekati Cina di bidang militer, sehingga ini bisa terbukti penting untuk masa depan dunia. Apa yang telah kami lakukan selama 20 tahun terakhir, kata Jenderal Hinton. Tetapi saat ini kami memiliki ancaman signifikan dan itu datang dari Cina, di mana saat ini Cina sedang membangun kemampuan militer yang sangat besar, kemampuan baru dalam nuklir, luar angkasa, hingga rudal hipersonik. Di Washington, kekhawatiran baru telah muncul atas kemampuan serangan dunia maya Cina setelah Amerika Serikat dikalahkan secara menyeluruh dalam permainan perang rahasia Pentagon pada bulan Oktober. Latihan tersebut berusaha untuk mensimulasikan perang dunia maya dengan Cina atas Taiwan. Telegram melaporkan, Jenderal Hinton mengungkapkan bahwa sistem informasi Amerika Serikat dihancurkan pada awal permainan, dan bahwa strategisnya untuk mengumpulkan kekuatan di satu tempat membuat mereka menjadi target tetap. Tanpa melebih-lebihkan masalah itu gagal total. Cina telah melanjutkan upayanya untuk menegaskan dominasi dalam perselisihan atas Taiwan minggu ini. Militer Cina telah melakukan latihan lain yang menampilkan pendaratan serangan dan latihan pengendalian pulau, media pemerintah Cina melaporkan. Partai Komunis Cina yang berkuasa menganggap Taiwan sebagai provinsi Cina dan telah bersumpah untuk mengambilnya dengan paksa jika Taiwan tidak menyerah.